Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow, sahabat Bob pasti masih happy. Dan tadi malam juga ada Serie A, ada Atlanta, dan juga ada AC Milan, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Sahabat Bob, pertandingan jam 12 tadi ada Atlanta ditahan imbang oleh Juventus 2-2. Dan sebelumnya juga ada AC Milan yang menang melawan Empoli di San Siro. Dan dini hari lagi tadi ada Fiorentina menahan imbang AS Roma 2-2. Jadi semakin seru dan Inter sekarang berselisih poin dengan AC Milan yang menjadi peringkat 2, 16 poin, dan Juventus 17 poin. Jadi Juventus sudah disalip oleh AC Milan. Nah, sahabat Bob, jadi kita masih happy banget dengan kemenangan Inter kemarin. Dan sekarang juga berjarak 16 poin dari AC Milan alias kakak tiri kita. Yang kemarin ada fansnya bilang bahwa mereka sudah bosan untuk bermain di Liga Champions dan juga Scudetto. Ya, semoga setiap musim seperti itu. Nah, sahabat Bob, kemarin dengan pertandingan-pertandingan yang dijalankan Inzaghi dan kita dengan bangga dan senang dan tetap membumi rendah hati, 13 kemenangan yang sangat fantastik. Terakhir kemarin kita mengalahkan tuan rumah Bologna 1-0. Ini apa sih yang membuat Inter bisa seperti sekarang? Udah pasti perannya Inzaghi sangat kuat di sini, bagaimana dia menyatukan dan bagaimana dia melihat selama hampir 3 tahun di Inter, apa yang perlu dibenahi. Karena memang Inzaghi alias jenius, sahabat Bob. Sebenarnya dengan pertandingan kita, Inter seminggu 2 kali bermain di Liga Champions, bermain di Liga Italia. Di sini adalah paling salah satu yang harus dan yang telah dilakuin oleh Inzaghi adalah bagaimana pintar-pintarnya merotasi para pemain. Terutama kemarin kita melihat di Bologna ada 3 pemain Inter yang tidak bermain. Pavard, Lautaro Martinez, dan Pavard. Dan nah, sementara Alexis Sanchez, Carlos Augusto, dan Jan Bisek mulai menempati tim inti kemarin. Ini adalah merupakan dorongan besar menjelang melawan ATM di kandang mereka. Gelandang Hakan dan Hendrik Mkhitaryan juga sebagai starter, tetapi di menit ke-60 mereka ditarik. Dan akhirnya di menit 80 Inter juga menarik Gugelmin untuk bisa beristirahat dan menyimpan tenaganya untuk melawan ATM. Jadi benar-benar Inter pintar untuk merotasi dan kita melihat bagaimana Sanchez sekarang benar-benar bersinar. Ya, bersinar. Kenapa? Karena udah dapat jam bermain dan dia juga sangat happy. Juga Alessandro Bastoni yang kemarin sebelumnya tidak bermain, kemarin bermain full, dan yang pasti nanti otomatis melawan Atletico Madrid di belakang akan ada Pavard, Acerbi, dan si Leserman. Udah pasti si Di Marco, dan di kanan kemungkinan Darmian, di tengah akan kembali trio lini tengah kita, dan di depan udah pasti duet Tula akan menakutkan buat ATM. Semoga sahabat Bob, jadi rotasi-rotasi ini yang dibutuhin Inzaghi, dan benar-benar Inzaghi bisa memaksimalkan semua para pemainnya. Tapi sebelum gua lanjut, kita relax dulu nih. Gua mau ngopi dulu, sahabat Bob. Karena masih dingin, sahabat Bob, walaupun melon tadi menang ya. Seger banget, sahabat Bob. Kopi, konspirasi pikiran. Terus juga ada salah satu jurnalis Italia yang memuji taktik Inter Milan. Dia menyerang dengan 9 orang. Kita lihat bagaimana proses golnya Bastoni. Bastoni adalah center back dan si Bisek juga center back. Tapi ini bukan tendangan bebas. Nah, kenapa? Ini adalah akselerasi bagaimana Sanchez, Mas Agus, dan
si laserman, dan dia memberikan umpan panjang lasernya ke Bisek, dan Bisek memanfaatkannya dengan sempurna seperti seorang striker yang jago. Inilah kehebatannya pola permainan Inzaghi. Bersama Lazio kami terbiasa dengan gol datang dari back sayap ke back sayap. Itu yang dilakuin Inzaghi. Kali ini tujuannya lah dari back tengah ke back tengah. Ya, back tengah beri assist dan dia mencetak gol. Hal ini memungkinkan kami untuk memahami bagaimana Inzaghi jauh lebih modern daripada yang sering dipuji, kata Sicaressa. Hal ini memaksa para penyerang oposisi untuk mengejar pemain belakang Inter. Dan kami tahu bahwa penyerang tidak selalu hebat dalam menjaga gawang. Caressa menambah, sekarang Inter harus memikirkan pertandingan Atletico Madrid. Ini tidak akan menjadi pertandingan yang mudah dan Inter benar-benar fokus untuk melanjutkan dominasinya juga di Liga Champion. Hebat ya sahabat Bob, bahkan back-backnya Inter dijaga oleh para pemain-pemain lawan dan ini luar biasa. Dan yang luar biasa adalah para back maju, gelandang turun. Dan bahkan striker turun ke tengah dan back juga. Dan ini udah menjadi sistem yang dilakuin Inzaghi di Inter dan semakin matang. Semoga Inter benar-benar terus seperti ini dan benar-benar membuat kita bangga. Dan bahkan Inter Milan dibandingkan dengan sisi legendaris adalah Total Football. Ada yang ingat Total Football? Total Football ini kalau nggak salah kan lagi viralnya, lagi bagus-bagusnya kalau nggak salah tuh di tahun 70-an ya. Nah, Inter dibandingkan dengan tim Total Football Belanda di bawah Inzaghi. Fakta bahwa Bisek mampu melakukan hal tersebut bukanlah suatu kebetulan. Inter memainkan gaya melibatkan setiap pemain outfield dan pergerakan menyerang di bawah asuhan Inzaghi. Caranya Razuri melakukan adalah memanfaatkan rotasi posisi. Jika pemain bertahan bergerak maju, maka gelandang atau back sayap akan mundur melindungi mereka. Mekanisme yang memungkinkan hal ini dilakukan dengan sangat baik di bawah Inzaghi, sehingga tim dasar dapat bergerak dengan mulus. Gelandang secara naluri akan mundur untuk menciptakan ruang bagi para pemain bertahan untuk melaju ke depan. Dan kita beri contoh Bastoni dan juga Bisek, bahkan Darmian. Bastoni pun suka memanfaatkan ruang ini untuk maju. Posisi pemain 24 tahun hampir menjadi pemain sayap menyerang untuk gol ke gawang boloknya. Bukanlah hal yang aneh baginya. Ini mengeksploitasi kemampuan umpan silang back dan membuatnya lebih sulit untuk dikawal. Republika mencatat bagaimana kebebasan posisi semacam ini juga merupakan ciri khas Total Football Belanda yang terkenal pada tahun 70-an. Wow, hebat ya. Ini Total Footballnya Inzaghi dan benar-benar kalau kita melihat memang Manchester City juga bermainnya bagus. Tetapi kalau kita melihat bagaimana Inter sekarang nih, perfecto. Gila men. Ini benar-benar membuat kita bangga. Benar-benar kita nggak salah Inter dijulukin Paza Inter. Gila men. Nah, itu dia sahabat Bob. Terus juga karena penampilan Alexis Sanchez, kemarin ada wacana bahwa Inter akan memperpanjang kontraknya setahun. Ternyata ini Sanchez juga menyatakan ingin bertahan, tidak akan pergi ke Brazil, tidak pergi akan ke mana? Ke Amerika. Dia akan meneruskan kiprahnya di Inter. Kita lihat bagaimana, coba sahabat Bob lihat videonya dia kemarin, bagaimana dia mengelabui pemain-pemain bloknya dan langsung diumpan ke Barella. Barella memberikan umpan. Ini perfecto. Dan gua juga berharap kalau dia bertahan, gua juga senang karena kita butuh pemain senior seperti dia dan dia masih menampilkan skillnya yang luar biasa. Dia mempersatukan para pemain baik yang junior, senior itu di lapangan dan bahkan di luar lapangan. Kita tahu bagaimana prestasinya Sanchez selama menjadi pemain. Itu tidak bisa kita kita istilahnya tidak kita
cuekin gitu loh. Karena dia benar-benar membuat performa luar biasa. Semoga, dan bahkan nanti di April akan ada pertemuan antara agennya si Sanchez dengan Inter. Akankah dia bisa bertahan di Inter atau bagaimana? Karena kita juga akan datang Taremi, dan bahkan Korea juga pasti tidak akan diambil lagi sama Inter. Kita lihat aja nanti sahabat Bob. Kalau gue berharap walaupun dia tua, udah 35 tahun, tetapi kontribusinya sampai saat ini tetap membuat Inter semakin kuat. Kita tunggu aja seperti apa. Apakah dia akan datang atau dia tetap bertahan atau dia akan pergi. Kita lihat. Nah juga ini pelatih pelatih Jerman usia 21 tahun, dia berbicara tentang Bisek. Bisek dialah mempunyai sikap yang hebat. Ini memang pemain hebat ya sahabat Bob. Jadi memang kita beruntung banget dengan 7 juta mendapatkan back kelas dunia. Tingginya 196, dan kalau boleh juga gua julukin Lederman. Ini si Lederman nih luar biasa, udah mencetak 2 gol di Serie A melawan Lecce dan Bologna, dan gua berharap dia bisa terus mendapatkan kesempatan. Bahkan mungkin dia bisa juga menjadi pemain sayap menggantikan Darmian atau Dumfries, karena dia memang posisinya bisa maju, bisa turun, dan memang center back. Kita lihat aja. Dan memang dia bilang begini, kata si Salvio, saya terkesan dengan sikap positifnya si Lederman. Jarang sekali Anda mendapatkan jawaban seperti itu dalam situasi seperti itu. Dia juga mengenal beberapa rekan satu timnya, dan dengan cepat akur dengan semua orang. Dia punya kemampuan menyatukan berbagai kelompok yang biasa terbentuk di ruang ganti. Bukan kebetulan saya memberikan dia ban kapten, dan dia juga punya leadership, dan kita berharap benar-benar dia semakin gacor dan membuat pertahanan Inter semakin sulit ditembus. Sekarang Pavard agak empot-empotan. Waduh, si Lederman juga benar-benar keren nih, kata dia gitu kan. Tapi tetap bagaimanapun Benji adalah pemain kelas dunia. Tetap bagaimanapun si itu tetap rendah hati, si Bisek dia pasti akan mendapatkan kesempatan untuk membantu Inter, sahabat Bob. Ini Julio Cruz, mantan pemain Inter ya. Saya turut berbahagia untuk Simone Inzaghi karena dia adalah pria yang baik. Tidak semua orang bisa melakukan apa yang telah dia lakukan pada Inter. Pada awalnya dia sepertinya tidak mendapat kepercayaan di Inter. Bahkan baik fans, baik mungkin ya tidak banyak yang mendukung dia. Bahkan kita tahu dia menggantikan Conte dengan banyak kehilangan pemain, dengan gaji yang 3 kali lipat lebih di bawahnya Conte. Dia tetap rendah hati dan menunjukkan bahwa dia memiliki pemain yang tahu apa yang diinginkan pelatih. Dan Anda bisa melihat saat mereka bermain. Ketika saya berada di San Siro, di stadion, Lautaro Martinez, Barella, Marcus Thuram, saya bisa melihat kegembiraan di wajah mereka. Mereka menikmati diri mereka sendiri. Hal itu bukan hal yang mudah untuk dicapai. Mereka bersenang-senang, bermain, dan bercanda. Itu kata Julio Cruz tentang Inzaghi dan timnya. Sahabat Bob, Inter ternyata juga mengincar yang namanya pemain Jepang. Ini mungkin sebagai penerusnya Nagatomo. Nagatomo dulu juga ada di Inter dan juga lumayan bagus waktu di zaman-zamannya kegelapan Inter. Tetapi ini juga bagus. Jadi kan kita udah punya di kanan tuh ada Cuadrado yang cedera, terus ada Dumfries, Darmian, terus kemarin akhirnya Inter mendapatkan si Buchanan. Nah, tapi file Buchanan bukan sesuatu ada di meja Ausilio. Selain pemain Kanada itu juga ada yang namanya Yukinari Sugawara. Sugawara milik dari AZ, ini bermain di divisi Belanda. Seorang pemain sayap kanan pesepak bola kelahiran 2000. Merupakan idenya sejak lama. Namun pencalonan gagal ketika Inter memutuskan untuk berinvestasi kepada Buchanan. Sampai saat ini Sugawara tidak akan mendapat tempat di Inter saat ini. Namun pasar tidak dapat diprediksi karena kalau misalnya Dumfries akan pergi, ya bisa aja si Sugawara ini datang ke Inter. Apalagi kontraknya sampai 2025 dan kurang lebih harganya sekitar 10-15 juta. Kita lihat, kita memang butuh juga pemain-pemain Asia ada di Inter, apalagi Taremi juga akan ada di Inter. Semoga aja ini bisa didapatkan kalau memang Inter
membutuhkannya. Kemarin juga Steven Post. Dan yang mengejutkan adalah bagaimana Bento, dia melakukan keajaiban di Brasil dan menulis surat kepada Carlos Augusto. Ada kesepakatan untuk musim panas. Nah, kemarin kan ada si Musso, ada Gregorio, ada siapa lagi, terus ada kipernya Genoa yang coba lagi dipantau Inter. Kalau gue memang setuju kalau Inter bisa mendapatkan yang namanya Bento. Ini adalah salah satu penerus Julio Cesar, pemain Brazil dan juga punya skill yang bagus, bagaimana refleksnya dan bagaimana build up serangan ini juga bagus. Jadi dan masih muda 25 tahun, kita lihat nanti seperti apa. Dia berusia lahir tahun 99, berarti kan baru 25 tahun ya sahabat Bob. Nah, perjanjian dengan Inter untuk mengatakan dia sudah bisa berada di Milan musim panas lalu. Kontak dengan Inter memberikan hasil yang baik, namun Atletico telah menempatkan Vitor Roque di Barcelona. Sama sekali tidak memiliki keinginan atau menyerahkan bagian penting dari pasukannya. Kemudian Bento memahami dan mempersenjatai dirinya dengan kesabaran, tetap menjamin komitmen dengan imbalan keterbukaan yang jelas terhadap perusahaan Opa Marotta, yang pada bulan November mendapatkan hak penolakan pertama sebesar 15 juta euro. Keajaiban ganda pesan kepada Carlos Augusto dalam pertandingan terakhirnya melawan Lodrina di perempat final kejuaraan Paranaense. Bento menghasilkan 2 intervensi menakjubkan pada 2 tembakan jarak dekat dari lawannya. Tapi itu tidak cukup karena mereka kalah. Nah, terus dia juga menghubungi rekannya Carlos Augusto yang kemarin merayakan kemenangan Inter Bologna, mendapat komentar dari sang penjaga gawang Boa Carlo. Langsung dibanjiri tanggapan dari fans Nerazzurri. Jadi ini katanya udah ada secara verbal, tetapi ya kalau belum ada resmi kita belum bisa menyatakan bahwa dia akan menjadi pemain Inter. Tapi ya kalau memang Bento bisa masuk musim depan akan bagus menjadi pelapis Somers, mungkin bisa bergantian. Tapi kita akan lihat di musim depan. Karena sekarang Inter fokus untuk melawan ATM dulu sahabat Bob. Jadi kalau ATM udah bisa dilewatin, Inter akan masuk ke perempat final. Terus juga buat Carlos Augusto ini tidak separah Arnautovic dan mungkin hari ini juga akan keluar hasilnya. Inzaghi berharap dia bisa bermain nanti melawan ATM atau minimal melawan Napoli. Kalau Arnautovic ya bisa 2 atau 3 minggu dia akan cedera karena beda usia ya sahabat Bob. Elastisitasnya juga akan berbeda, tapi hasil seperti apanya kita akan lihat nanti. Semoga mereka baik-baik aja dan segera membantu para teman-temannya. Juga dari Jerman, Ouedraogo antara Inter dan Milan. Pelatih Jerman usia 21 tahun, bakat yang luar biasa. Siapapun yang mengambil tidak akan melakukan kesalahan untuk mendatangkan Hasan Ouedraogo. Ini pemain Schalke, masih berusia 18 tahun. Ini juga lagi diincar oleh Inter dan Milan. Usianya masih 18 tahun. Dan ini gelandang, ini juga bagus. Tapi tetap kita akan lihat di musim depan. Jadi memang Inter lagi banyak mengincar dan siapa yang tepatnya untuk mendapatkan tempat di Inter kita lihat di musim depan, sahabat Bob. Ini mantan kapten AC Milan Montolivo. Inter memulai sebagai tim yang tidak diunggulkan, melawan semua tim terbaik di Eropa. Inter berada di urutan kedua setelah City di Eropa. Real Madrid, Liverpool, PSG dan Bayern Munchen lebih unggul. Inter tidak memulai sebagai favorit dengan 6 tim yang mengikuti mereka. Meskipun mereka berada di urutan kedua dalam pengikut peringkat ini, lalu ini adalah bahwa tak satu pun dari tim ini yang senang bertemu Inter di kandang dan di tandang ya. Semoga nanti melawan ATM Inter benar-benar bisa menunjukkan kualitas dan benar-benar bisa melaju ke babak berikut. AS memperingatkan kemampuan Inter untuk mempertahankan hasil seharusnya membuat ATM takut. Kita tahu bagaimana kemarin kesulitan Inter, bagaimana melawan Bologna, istilahnya pertempuran tandang yang sulit di kandang Bologna itu tidak gampang. Siapapun yang datang ke sana tidak gampang. Tapi Inter bisa menang di sana dan bisa mempertahankan hasilnya sampai fluid berbunyi, sahabat Bob. Jadi nanti di ATM ini bisa dilakuin dan kita tunggu aja seperti apa. Kita tidak sabar menunggu Kamis dini hari kita akan live reaction dan jangan lupa join dengan grup Bung Bob di WhatsApp. Nanti ada di kolom description
dan pasti ada giveaway jersey Inter yang menuju bintang kedua. Stramaccioni memuji Barella, senang mendengar dia mengatakan hal-hal tertentu. Ya, kemarin Nicolo Barella meminta maaf terhadap bagaimana kejadian waktu di Genoa, dan itu dan si Stramaccioni itu memuji si Barella dengan berjiwa besar meminta maaf. Terus juga si presidennya Genoa juga senang dengan apa yang dilakukan Barella. Dia berbicara seperti seorang juara. Beginilah cara seorang juara berbicara, kata si Zengrillo, presidennya si Genoa, bahwa dengan dia meminta maaf, itu akhirnya membuat orang respect terhadap Barella. Semoga Barella terus bisa menunjukkan kualitas dan kontribusinya terhadap Inter. Ini yang dia bilang Costa Curta. Inter tidak pernah menderita bahkan di babak kedua melawan Bologna. Angka-angka tersebut cukup simbolis. Inter tidak terlalu menderita. Bologna bermain bagus di babak kedua, tapi tidak seperti itu. Mereka tidak banyak menciptakan peluang, kata Costa Curta. Jadi ya, pertandingan kemarin benar-benar membuat kita happy lah, sahabat Bob. Kenapa? Karena memang Inter menunjukkan bahwa satu pertandingan ke satu pertandingan Inter begitu siap dan tidak memikirkan pertandingan berikutnya. Tapi kemarin kemenangan Inter dengan ada 2 pemain cedera dan juga ada yang Dumfries dipanggil monyet oleh fans Inter sendiri, dan ini rasis lagi dan ini tidak baik. Semoga ini bisa diusut dan benar-benar tidak ada lagi seperti itu. Kita harus menghargai siapapun yang bermain. Ya, bermain bagus, bermain jelek, tetap kita sebagai fans ya. Jadi gila men, jadi benar-benar kita happy sahabat Bob. Di bawah kita ada AC Milan dan ada Juventus. Dan gue berharap semoga Bologna lolos ke Liga Champions musim ini karena dia adalah lawan yang tangguh, dan respect kita buat Thiago Motta. Karena memang ya seperti gue bilang di video gue kemarin bahwa Inter di musim ini paling sulit melawan Bologna. Itu kita harus akui ya sahabat Bob. Nah sahabat Bob, tinggal 2 hari lagi. Oh ya, selamat Hari Raya Nyepi buat sahabat Bob dan siapapun yang merayakannya. Dan juga besok pemerintah juga udah mengumumkan besok adalah bulan suci Ramadan ya. Semoga yang menjalankannya lancar-lancar semua dan kita berharap yang terbaik sahabat Bob. Jadi sahabat Bob, kita tunggu aja nanti pertandingan Inter melawan Atletico Madrid. Tetap membumi, fokus, rendah hati, walaupun masih kedinginan sahabat Bob. Karena Inter kita selalu ingin kita menang, menang, menang. Sampai ketemu lagi dengan Bung Bob. Bye-bye. Ci vediamo. Yes!